Saya rekam, Pak, ya. Baik, Bapak. Izin rekam juga ya, Pak? Boleh, boleh. Nanti tak share juga linknya ke YouTube ya. Artinya kalau besok-besok mau ngecek lagi, dipelajari lagi, bisa dicek di sana. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan di layar, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, jadi nanti kita banyak diskusi via chat. Mungkin 5 menit awal aja saya aktifkan suaranya ya. Baik, Bapak. Judulnya sharing session siapa masuk dunia kerja ya. Baik, Pak. Oke, pertama kenalan dulu. Nama, umur, studi, PK-nya berapa, pengalaman organisasi, organisasi. Oke. Dirinya kampus ya, tahun berdirinya jurusan. Ya. Oke, mungkin dari Mas Bayu, silakan. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Maaf, Pak, suara saya jelas tidak ya, Pak? Jelas ya. Oh, baik. Perkenalkan, nama saya Bayu Priyono Saputra, umur 25 tahun, studi bagian teknik elektro, fokusnya di kelistrikan, Pak. Dan IPK saya 3,3 dengan lulus tepat waktu 4 tahun. Pengalaman organisasi, pertama saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia, Universitas Gunadarma. Di situ saya bertugas sebagai humas eksternal, yang dimana di situ saya bertugas untuk kegiatan eksternal seperti kegiatan seminar di luar kampus, seperti lomba di luar kampus, seperti kayak kegiatan masyarakat, seperti pengabdian masyarakat di Baho. Terus di situ saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengabdian masyarakat dan lain-lain. Oke, terus organisasi kedua saya di forum komunikasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia, yang dimana saya di situ bertugas sebagai infokom yang bertugas untuk membuat desain kegiatan-kegiatan seperti hari-hari nasional, bikin menggunakan Adobe Photoshop di situ. Terus seperti kegiatan kayak Rakorwil, Rakornas, terus kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di situ saya mengikuti pengabdian masyarakat di Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Gunadarma di Madrasah Ibtidaiyah Bekasi, yang dimana di situ saya bertugas sebagai humas untuk kegiatan tersebut, yang dimana saya di situ untuk menghubungi ke kayak masyarakat setempat, terus ketika kegiatan mau dimulai seperti siswa-siswa madrasah tersebut untuk memulai kegiatan dan memperbaiki sekolahan tersebut seperti meja, terus bangunan-bangunan, terus seperti ngecat, terus di situ memperkenalkan tentang teknologi terbaru tentang energi elektro seperti pembangkit, terus tenaga terbarui, terus robotika. Nah, di situ.
Terus yang kedua, saya mengikuti pengabdian masyarakat di MAUP, yang dimana di situ saya bertugas sebagai humas kembali, yang dimana di situ saya mencari materi K3 umum, yang dimana di situ untuk bersosialisasi ketika terjadi kebakaran di rumah atau di tempat seperti apa, terus kebakaran seperti kebocoran gas di situ. Nah, di situ saya bertugas sebagai fotografer juga untuk mendesain untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di MAUP. Nah, terus yang ketiga, saya mengikuti pengabdian masyarakat di desa Buana Jaya, yang dimana di situ saya bertugas sebagai staf kegiatan masyarakat. Nah, di situ saya membangun toilet untuk masyarakat setempat, karena di situ belum ada toilet, jadi kesejahteraan rakyat lebih penting. Dan di situ saya membuat bersama teman-teman membuat kolam lele, yang dimana untuk masyarakat setempat. Nah, terus yang di pengabdian tersebut saya memperbaiki instalasi listrik seperti rumah warga, terus jalanan. Nah, di situ saya memperbaiki di bagian PLTS dan instalasi listrik rumah warga seperti lampu, terus stop kontak, terus saklar, terus seperti yang belum terhubung ke sumber listrik ke rumah gitu. Terus yang keempat, saya mengikuti pengabdian masyarakat di Pulau Baho, itu di Kendari. Di sana saya mengikuti sebagai maintenance elektrikal, yang dimana saya bertugas untuk instalasi 3 rumah warga, yang dimana seperti jalanan, terus rumah warga, terus memperbaiki lampu, terus instalasi stop kontak, terus terus saklar gitu, untuk agar Mas Bayu, ya, di himpunan jabatan tertinggi apa waktu itu? Staf atau kadep atau SC? Untuk yang tertinggi di himpunan mahasiswa itu saya sebagai wakil divisi, Pak. Nah, di himpunan wakil divisi untuk mendelegasikan, memilih yang layak untuk dikirimkan menjadi panitia-panitia di eksternal, itu di kampus, di kegiatan Forum Komunikasi Elektro Mahasiswa Indonesia, Pak. Dan di Infocom saya tahun 2000. Bukan, sebentar. Halo. Tahun berdirinya jurusan kapan? Tahun berdiri jurusan tahun 97 kalau nggak salah, Pak. Kalau ya, clear ya. Mas Denny, silakan Mas Denny, perkenalan Mas Denny. Halo, Mas Denny. Halo, Mas Denny. Halo, Mas Denny. Halo ya, Pak. Iya, ini yang satu kayaknya error ya. Tak remove dulu. Iya, Pak. Ya, coba ini silakan perkenalan Mas Denny. Di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, tunggu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing session pada malam hari ini. Perkenalkan, Pak, nama saya Denny Irawan. Umur sekarang 25 tahun. Studi jurusan yang saya ambil kemarin yaitu teknik sipil. Saya berasal dari studi teknik sipil dengan IPK 3,54 ketika lulus. Selama berkuliah di teknik sipil,
pengalaman organisasi yang sudah saya ikuti, yaitu menjadi anggota advokesma di organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil HMTS Unip. Itu dengan job desk-nya melakukan hearing, sosialisasi, dan berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di internal Prodi Teknik Sipil. Untuk yang kedua itu saya pengalaman organisasi saya selama berkuliah di kampus, saya mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas KBM Universitas Bengkulu dengan masuk sebagai anggota divisi organisasi sosial kemasyarakatan. Pada organisasi baik di HIMA atau di BEM sendiri, itu saya sudah pernah juga mengalami melakukan aktivitas-aktivitas volunteer atau menjadi relawan-relawan pada kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi baik tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Seperti di fakultas sendiri kami melakukan pengabdian masyarakat di salah satu desa yang ada di Provinsi Bengkulu, Desa Kuti Agung, mengenai sosialisasi kebencanaan tentang bahaya gempa bumi. Setelah itu, selain aktif di organisasi dan pada kegiatan-kegiatan kampus, saya sendiri juga melakukan aktivitas yang berada di luar kampus, menjadi seorang freelancer atau pekerja lepas pada perusahaan-perusahaan usaha-usaha konsultan yang ada di Bengkulu. Tahun berdirinya Prodi Teknik Sipil sendiri itu kalau di kampus Unip itu sekitar tahun 2003, sudah hampir 20 tahun Prodi Teknik Sipil ini berdiri di Unip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya tahun berapa tadi, Mas Eni? 2003, Pak. Putus-putus tadi. 2003, Pak. 2003 ya. Ya. Ini kan studinya sipil. Ya. Betul ya, 2003 ya? Iya, Pak. Studinya, jurusannya sipil. Studinya apa? Struktur, jembatan, atau drainase? Apa? Pada di kampus Unip ini studinya itu Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, itu saya mengambil konsentrasi di bidang struktur. Struktur ya. Struktur umum. Karena di Teknik Sipil Unip sendiri itu masih teknik sipil umum. Oke, baik. Baik. Oke, setelah ini saya mute semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di meeting chat ya. Oke. Oke, ini pertama ya, ketika ditanya masalah data diri, jangan tergesa-gesa. Poin yang satu, tenang. Atur napas ya, biar kita enak menjelaskannya dan rileks. Atur napas saja, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Cara membuat kita menjadi tenang kembali itu adalah dengan atur napas. Itu yang pertama. Kedua, terkait organisasi, kasih poin di mana kita yang berkontribusi besar di sana atau prestasi. Berkontribusi besar. Nah, bisa disebutkan jabatan tertinggi kita.
Itu yang pengen dilihat orang. Kita pernah menjabat apa, pernah menanggung resiko apa gitu ya, pernah berkontribusi apa. Jadi jangan terlalu panjang, tapi sampaikan poin prestasinya dan kontribusi. Salah satunya adalah dengan jabatan. Makanya orang-orang yang punya jabatan seperti ketua BEM itu lebih gampang dilirik karena mereka udah siap secara mental. Makin tinggi jabatan, beban kerja dan mental makin lebih tinggi dari yang lain ya. Itu aja untuk yang perkenalan singkat kita ini. Jadi sebelum kita masuk, nanti ada beberapa hal yang akan tak ceritakan atau kita bahas. Pertama itu adalah flow mencari kerja ya. Sumber informasi lowongan ya. Skill gap, lalu bedah CV terakhir. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Silakan di chat, Mas Denny atau Mas Bayu. Suara saya jelas ya, sama itunya jelas, lampiran. Oke, thank you. Oke, kita masuk langsung ke agenda pertama mengenai flow mencari kerja ya. Nah, ini kenapa pertama saya mau ya, pertama sama-sama orang teknik kita, jadi setidaknya mirip lah di kampus dulu dididik seperti apa, lalu bidang yang Mas Denny dan Mas Bayu tekuni itu sama dengan bidang yang saya alami, walaupun saya bukan teknik elektro atau teknik sipil, saya teknik metalurgi, tapi orang sekitar saya ya orang-orang sipil, orang-orang elektro, orang-orang mekanikal, orang instrumen. Jadi saya tahu seperti apa karir path dari setiap disiplin tersebut. Nah, makanya saya mau berbagi di sini untuk menceritakan seperti apa proses yang teman-teman saya laluin, yang saya lihat, yang saya amati. Oke, flow-nya. Pertama kan kita lulus ya, lulus dari kampus. Nah, di saat lulus ini kan modal kita pertama yang bisa kita ceritakan adalah organisasi. Kedua IPK, tes skripsi ya. Lalu supporting selain ini, itu ada nama besar kampus. Ini sangat berpengaruh. Jadi mungkin kalau kita jurusan teknik, itu kan kampus-kampus teknik yang di nomor satukan ya, salah satunya kan ITB, TS, UI, GM, Unibrau gitu ya, Undip, apalagi ya, Unsri lumayan juga, Unsri. Lalu Unpad ya di Bandung. UNER tekniknya nggak kurang karena nggak banyak. Nah inilah kampus-kampus yang punya nama besar, maksudnya alumninya itu sudah merata di industri-industri teknik. Nah, bagaimana jika kita tidak termasuk di sini? Nah, jangan berkecil hati, nanti kita ceritakan
gimana prosesnya ya. Seandainya kita nggak ada di sini ya. Nah, setelah lulus, yang kita siapkan adalah CV. CV tersebut akan direview oleh perusahaan ya, perusahaan atau oleh senior kita. Senior akan follow up ke perusahaan. Dari perusahaan akan interview. Ada juga proses psikotes terkadang. Kemudian nego gaji, deal, kerja. Nah, ini prosesnya. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk flow-nya ini? Ini ada senior ya. Jadi ini sangat pengaruh sekali senioritas di awal karir kita. Nah, mengapa orang-orang yang di kampus besar itu lebih gampang dapat kerja? Karena mereka punya ini, punya senior. Senior mereka ini sudah punya nama di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, apalagi seperti Pertamina misalnya. Nah, kalau saat ini perusahaan saya di Adaro, itu mostly anaknya banyak anak tambang, yaitu dari UPN, TB, beberapa kampus lain ya, TS, UGM gitu. Nah, mostly ini, Unsri juga. Nah, mereka itu sudah punya track record yang bagus di perusahaan tersebut. Lulusan-lulusan dari kampus ini. Nah, makanya biasanya kenapa terkesan adanya KKN? Sebenarnya bukan KKN, tapi karena seniornya ada. Tentu kalau kita jadi senior, yang kita utamain adalah adik-adik kelas kita. Entah kita kenal atau enggak, tapi kampusnya itu sama, nah, pasti kita utamain karena kita tahu standar dari kampus tersebut seperti apa gitu. Namun untuk yang kampusnya nggak di sini, itu memang di awal agak kesulitan. Memang di awal agak kesulitan, tapi setelah kalian kerja 3 tahun, kalian bakal nunjukin siapa sih yang lebih baik, mereka yang ada di sini, ya, kampus besar, atau kalian gitu. Nah, itulah namanya kinerja setelah itu. Jadi saat awal masuk, nama besar sangat penting ya, nama besar kampus, awal masuk ini ya. Ini awal masuk top. Awal masuk. Nah, berjalan 2-3 tahun, yang dilihat adalah kinerja. Udah nggak diperdulikan lagi nih nama kampus besar. Ya kampus besar, tapi orangnya malas, akan ditinggal, akan berkembang karirnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana seandainya kita nggak ada di list kampus besar. Nanti saya bahas. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Mas Bayu, Mas Denny, apakah cukup jelas? Silakan di chat. Ya, silakan, Mas Bayu. Silakan ditulis di chat, meeting chatnya ya, apa pertanyaannya? Oke. Jika lulus setengah tahun belum mendapatkan pengalaman kerja, masuk tidak itu maksudnya gimana, Mas Bayu? Mungkin dijelasin lagi di pertanyaan.
Ini bantu diperjelas lagi Mas Bayu, yang dimaksud dengan potensi masuk tidak itu gimana? Oke, saya jelasin dulu ya untuk yang sumber informasi. Sumber lowongan, maaf. Senior. Masih bisa atau tidak masuk di dunia pertambangan? Masih bisa kok. Tenang aja itu. Nggak ada orang yang memang niatnya, contoh, saya dapat cerita, dia sudah lulus mungkin setahun lebih ya, bahkan 2 tahun, karena minatnya adalah ke oil and gas. Sebelum dia dapat ke oil and gas, dia nggak mau ngambil pekerjaan tersebut. Akhirnya dia nganggur setahun 2 tahun, dan kemudian datanglah tawaran. Nah, tawaran itu ya memang rezeki lagi balik ya. Rezeki dia, akhirnya dia lolos dan diterima di perusahaan oil and gas yang dia inginkan setelah 2 tahun menganggur. Nah, cuma kan pertanyaan gini, apakah kita orangnya idealis atau realistis? Kalau memang idealis, ya siap aja kita nunggu 2 tahun. Cuman kan kasihan keluarga yang di rumah, orang tua terutama, yang berharap anaknya segera bekerja. Setidaknya kita, terlebih lagi anak pertama, punya tanggungan adik-adik, kan nggak mungkin kita hanya idealis dengan prinsip kita, ada yang harus kita bantu di rumah. Nah, makanya balik ke kesiapan mental masing-masing dan kondisi masing-masing. Kalau memang ada yang siap menunggu hingga lowongan itu datang yang kita inginkan, ya silakan. Tapi kalaupun kita mau realistis dengan kondisi, artinya apapun pekerjaan selama itu bidangnya elektrikal misal dari Mas Bayu ya, ya kenapa enggak kita ambil seperti itu. Gimana? Jelas ya Mas Bayu ya? Oke, nah sumber informasi lowongan. Ini yang pertama kali, coba tanya dulu ke senior. Tadi kan saya tanya tahunnya berdiri jurusan ya. Dari Mas Bayu udah berdiri 97, Mas Denny 2003 ya. Artinya kan ini sudah 20 tahun, ini sudah 26 tahun jurusan itu berdiri. Udah banyak senior yang lebih duluan membuka jalan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ataupun di luar. Coba mulai searching di internet atau di LinkedIn, cari misal electrical engineer Universitas Gunadarma, ADIED itu senior-seniornya. Nah, kalau yang angkatan-angkatan tua kan yang nggak ketemu waktu di kampus, di ED, nah, diajak silaturahmi lah kasarannya, atau dihubungi, ditanya kabarnya, di basa-basi dulu, setelah itu tanyain, Pak, ada atau enggak lowongan, Bu, ada atau enggak lowongan untuk saya, gitu. Atau senior yang masih dekat dengan kelulusan atau tahun masuk kita, misal
Mas Bayu masuk 2018 atau 2017. Tanyain senior yang lulus di 2000, yang masuk di 2005 kan ada, masih ketemu tuh. 2006 kan masih ketemu. Nah, ketika di organisasi kan kita berinteraksi sama mereka. Di organisasi kampus ataupun di saat kuliah dulu. Nah, jalin lagi hubungan itu dengan mereka. Tanya, sekarang Mas kerja di mana? Sekarang Mbak kerja di mana? Gitu kan. Saya tertarik bekerja di sini. Gitu. Nah, kalaupun ada lowongan, apakah saya bisa bergabung? Seperti itu. Nah, ini yang pentingnya senior itu di sini. Jangan hanya waktu kalian maba aja dipukul atau dipelonco atau di apa namanya, kaderisasi kalau di kami ya. Nah, disinilah bukti yang namanya ketulusan senior atau bukti kepedulian senior itu di sini. Nah, tanyain aja, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini banyak junior-junior saya dulu ya, yang dulu saya kader waktu di kampus itu masih berhubungan baik. Nah, kami saling berbagi ilmu, berbagi cerita gitu. Nah, ikatan kekeluargaan masih kami jalin. Nah, itu yang untuk senior ya. Mulai cek lagi, buka masa lalu dulu. Pernah ketemu siapa waktu di kampus, Mas siapa, Mbak siapa ya. Cek sekarang beliau di mana kerjanya gitu. Nah, mulai jalin hubungan komunikasi kembali dengan mereka. Oke, itu yang masalah senior. Kedua, job posting. Nah, sekarang kan ada Jobstreet, LinkedIn ya. Nah, ini saya ketemu Mas Bayu ini dari sini nih, dari LinkedIn. Nah, mulailah buat akun sosial juga di Jobstreet. Nah, diupdate sesuai dengan CV yang telah dibuat. Terus cari tiap hari. Jadi yang dulunya mungkin biasa main Facebook, main Instagram, nah sekarang berubah lah. Mainnya adalah main Jobstreet sama main LinkedIn. Tiap hari buka, cari lowongan di sana. Biar kita nggak ketinggalan informasi ya. Jadi mulai aktifkan atau mulai lebih aktif lagi di Jobstreet, di LinkedIn, untuk cari-cari lowongan. Itu untuk yang di website job posting. Lalu optimasi LinkedIn. Nah, LinkedIn itu jangan hanya menunggu, tapi cari HR di perusahaan yang kita inginkan. Nah, kalau Mas Bayu misal tarik ke tambang ya, ada Adaro, ada KPC, ada Braukol, ada kontraktornya, ada Pama, ada Buma, ada SIS, ya, terus Braukol, Meratus, banyak. Ini yang kliennya ya, yang punya tambang, ini kontraktornya. Nah, kontraktor yang nampang di sini, itu cari tahu. Ada PPA gitu ya. Di add HR mereka. Caranya ya HR Adaro, klik aja gitu. HR KPC, HR Berau, HR Meratus, HR Pama, HR Buma. Itu di add semuanya. Tiap hari kalian cari. Setelah di approve, di message nggak apa-apa. Nuwun sewu bahasa orang Jawanya, atau bahasa halusnya permisi, perkenalkan diri, jelaskan di sana pendidikan terakhir apa, skill. Nah, kalau HR, kalau kita sudah punya berapa skill di bidang kita ya, contoh Mas Denny mungkin bisa operasi beberapa software, SAP, AutoCAD, SketchUp, itu jelasin tuh ketika meng-approach para HR.
Kenalkan, nama saya Denny, saya lulusan ini dengan IPK sekian. Saya tertarik untuk bergabung di perusahaan Bapak Ibu. Saya memiliki skill mengoperasikan software ini. Saya memiliki skill dalam mengkalkulasi foundation gitu ya. Kalkulasi budget ulangan segala macam. Nah, skill-skill yang ada yang dikuasai itu dijelaskan nanti sama HR. Dan saya juga sudah pernah berorganisasi menjadi apa gitu ya. Itu aja, yang organisasi nggak usah terlalu panjang, yang lebih penting tuh skill tadi. Itu yang dijelasin sama HR-nya. Ya, semoga dengan begitu HR-nya baca dan dia cek ada database terkait kebutuhan manpower atau orang dengan spesifikasi yang tadi dijelaskan oleh Mas Denny, akhirnya tertarik. Oh ya, coba deh. Kita tanyain, Mas Denny, coba dong kirimin CV-nya. Nah, biasanya gitu, kalau udah ada mulai awal ketertarikan, dia minta kirimkan dulu CV-nya. Nah, makanya penting selain organisasi itu adalah skill. Memang di kampus terkadang nggak diajarin detail ya. Nah, nanti saya jelasin gimana kita mengetahui ada skill gap antara kebutuhan perusahaan dengan apa yang kita punya hari ini setelah lulus dari kampus. Gimana kita mengidentifikasi skill gap tersebut. Kalau skill gap ini tidak kita temukan, ya kalau syukur-syukur kalau udah dapat kerja, ya bisa kita kejar ketika udah bekerja. Tapi seandainya skill gap ini, karena kita nggak bekerja lama, artinya belum diterima juga, mau nggak mau harus kita isi skill gap ini, nggak mungkin kita biarkan aja. Nah, skill gap ini adalah skill yang tidak kita penuhi dalam requirement suatu posisi yang kita inginkan. Nah, saya ulangi, kalau udah bekerja enak, kita ngisinya ketika nanti saat bekerja, saat bergabung dengan perusahaan tersebut. Baru kita isi kekurangan skill gap kita. Tapi seandainya kita nggak di-hire sama perusahaan, artinya mau nggak mau harus kita identifikasi hari ini, dan kita kejar itu segera mungkin. Nah, ketika ada HR yang tertarik, nah, kita udah jelasin, kita udah bisa memenuhi skill yang perusahaan tersebut inginkan. Gitu. Oke, optimasi ya, itu HR. Kemudian, add orang-orang yang berkaitan dengan profesi tadi ya. Electrical engineer, ya, atau civil engineer, ya. Lalu ditambahin nama perusahaannya di sini. Adaro misalnya. KPC gitu. Nah, tulis electrical engineer Adaro, electrical engineer KPC, electrical engineer Brau, electrical engineer Pama, electrical engineer Puma, itu dicari di LinkedIn, di-add lagi beliau-beliau itu. Nah, begitu juga civil engineer ya. Cari civil engineer, misal Mas Denny tertarik di bidang konstruksi seperti di PP, di Wika, Waskita, CGC, untuk perusahaan EPC, atau rekayasa industri, atau Tripatra, dicari civil engineer Tripatra, civil engineer JGC, civil engineer PTPP, civil engineer Wika, gitu. Di-add mereka satu persatu. Nah, setelah mereka approve, tanyakan seperti yang di HR tadi. Jelaskan kita siapa, kita dari mana, IP berapa, skill kita apa, kita bisa mengoperasikan software apa, kita memiliki pengetahuan akan apa di bidang background kita ya. Nah, dari sana, ya syukur-syukur mereka baca, dan akhirnya mereka merasa ada kebutuhan untuk jadi tim mereka. Nah, ini lebih kuat propose-nya, karena propose-nya langsung dari user, dari orang yang butuh. Dia akan propose ke HR. Gitu. Tadi kan di sini, nah, ini saya jelasin senior ya. Nah, ini bisa jadi orang yang kita hubungin tadi, si user-user itu yang akan propose, dikasih ke HR ya untuk direview sama perusahaan. Mereka tertarik, interview segala macam,
nego, deal, kerja gitu. Nah, Oke, 3 poin itu dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Mas Bayu, Mas Denny. Apakah udah jelas? Udah jelas, silakan di meeting chat. Ditulis jelas. Oke, terima kasih Mas Denny. Mas Bayu gimana? Apakah jelas penjelasan saya? Oke. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, kemudian WA group ini juga sama ini. Dengan kalian meng-add ini tadi ya, beliau-beliau ini, tanyain, Pak, ada nggak WA group untuk teman-teman electrical engineer? Untuk teman-teman civil engineer. Biasanya di WA group ini lebih aktif membagikan lowongan daripada di LinkedIn. Ya. Ini saya banyak informasi lowongan hari ini yang saya dapatkan itu lebih banyak di WA group karena isinya teman-teman seprofesi saya semua, project control. Sering sekali informasi lowongan itu ditawarkan atau diinfokan di sini di WA group. Nah, caranya untuk tahu ya ini tadi, tanyain ke beliau-beliau ini. Kalau kalian tadi ke project control bisa saya masukin, cuman kan bidang yang kalian tertariki adalah electrical engineer, civil engineer. Nanti saya jelasin, seorang electrical engineer itu bisa jadi apa aja di perusahaan, dan civil engineer itu juga bisa jadi apa aja, nanti saya jelasin. Nah, ini berkaitan dengan WA group profesi. Ya, tanyain sama beliau-beliau yang kalian add di LinkedIn tadi, Pak, ada nggak WA group untuk teman-teman electrical engineer? Ada, add di sana. Mulai jalin hubungan dengan orang-orang di sana ya. Nah, intinya network lagi yang harus diutamakan ketika ingin mencari pekerjaan. Kemudian lembaga sertifikasi atau training. Nah, ketika kita tadi mengetahui, ini nomor 5 ini berkaitan dengan skill gap tadi ya. Ketika kita mengetahui ada skill gap di dalam diri kita ya, nah, itu cara mengobatinya ya ini, kita ikut training. Nanti kita tanya aja sama mentor atau peserta, ada nggak lowongan Pak untuk saya gitu. Ada nggak grup profesi pekerjaan yang berkaitan dengan yang saya tekuni atau yang saya ikutin training tadi ya, WA group ini. Itu. Jadi kan network bertambah. Nah, dari yang kita yang sebelumnya nggak banyak kenal orang, akhirnya kita mulai kenal dengan orang-orang yang bersebidang dengan kita ya di electrical, di sipil, itu. Kemudian di 6 di job fair. Ya, job fair ini sering ya. Di UI itu ada, ITB itu ada, GM itu ada, biasanya setahun sekali atau 2 kali, ITS itu ada, UNER juga ada. Nah, memang kebanyakan di kampus-kampus Jawa, Mas Denny. Jadi, Mas Denny kalau untuk ini mungkin agak sulit ya. Untuk ikut di job fair. Nah, kemudian yang lainnya apa? Ya, yang lainnya ini ya kolaborasi lah dari yang saya jelaskan tadi. Entah itu pekerjaan freelance atau apa yang didapetin dari HR atau orang-orang yang spesialis ini tadi, atau dari WA group, atau dari teman, atau dari lembaga training. Biasanya mereka punya informasi. Mungkin Mas Denny dan
Mas Bayu bisa cek lagi sumber-sumber lain yang tidak saya sebutkan di sini. Saran saya dari step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ini ya. Ini dilakuin mulai besok. Nah, mulai dulu dari yang 1. Nah, ada waktu luang, mainkan yang kedua, sama yang ketiga. Nah, ini udah berjalan, dikelola. Tanyain nih, ada nggak WA group, Pak, terkait profesi. Nah, kemudian kita cek ada nggak skill gap kita. Oh, ada nih skill gap. Coba deh ikut training. Kalau ada biaya, atau cari yang murah, atau lewat YouTube gitu ya. Atau ini nggak mesti yang berbayar ya. Kan sering tuh ada namanya forum di grup. Kalau dulu tuh di Kaskus kalau zaman kami itu ya. Sekarang mungkin udah agak berubah forumnya, entah itu lewat YouTube atau ada juga masih di website tertentu ya berkaitan dengan pekerjaan gitu, atau di Instagram untuk skill gap tadi ya, training misal forum terkait apa ya kalau di elektrikal. Kalau di sipil saya lebih banyak tahu, artinya mungkin training sub gitu ya, atau start pro itu biasanya ada tuh YouTube, website, IG, orang-orang yang membahas ini itu biasanya ada. Nah, join sama mereka, cari tahu lowongan-lowongan dan forum-forum, terus WA, terutama ini sangat penting ini, optimasi WA group ini ya, biar informasi yang didapatkan itu langsung dari sumber atau dari usernya, terkadang akan lebih cepat kita. Artinya kita nggak bersaing dengan orang yang mencari pekerjaan di sini. Kita nggak bersaing dengan orang yang mencari pekerjaan di LinkedIn. Kita bersaing hanya orang yang ada di grup tersebut. Persaingan kita makin kecil tuh. Timbang kita berharap pekerjaan hanya dari Jobstreet atau website, sering sekali kan di Jobstreet yang daftar udah 200 orang. Di LinkedIn yang udah daftar 200 orang, offer ya, bahkan offer 200 bahasa mereka. Di WA group paling yang tertarik 3-4 orang. Lebih besar chance-nya buat kita bergabung. Oke, Mas Denny, untuk CV baiknya kita gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Baiknya bahasa Inggris, Mas Denny. Nah, cuman di sini hati-hatinya ya. Kalau bahasa Inggris, artinya kita harus pede ketika besok ditanya tentang bahasa Inggris. Kita prepare. Nggak perlu lancar, tapi bisa menjawab dan paham apa yang ditanyakan. Walaupun terbata-bata, walaupun di mix ya bahasa Inggrisnya, artinya I want eat, dibilang I want makan, misalnya bahasanya gitu. Misal mixnya gini ya, I have experience as staff in HIMA, himpunan mahasiswa. Kan bingung kalau nyari himpunan mahasiswa apa bahasa Inggrisnya. I work in the HIMA as pengabdian masyarakat staff or external staff. Nah, itu nggak masalah. Simple-simple Inggris kayak gitu aja yang dipaksakan untuk dipelajari. Jadi, jangan CV-nya bahasa Inggris, tapi kitanya nggak siap ketika di interview bahasa Inggris. Nah, minimal itu tadi, bisa jawab dan paham apa yang ditanyakan. Bisa jawab ini, terbata-bata pun nggak apa-apa. Mix dengan Indonesia pun nggak apa-apa. Itu yang lebih penting. Apakah menjawab, Mas Denny? Oke, untuk sumber informasi ini, gimana? Jelas? Mas Bayu, Mas Denny, kira-kira ada kebingungan atau kesulitan untuk melakukan
step-step yang saya bilang tadi. Sertifikasi yang cocok untuk pemula yang paling dicari oleh perusahaan pertambangan. Jadi gini, Mas Bayu, nanti saya jelaskan ya. Kita ini seorang orang, nanti saya buka lah seperti apa sih di dunia tambang dan electrical engineer itu dibutuhin di mana sih di pertambangan. Oke, ada lagi? Oke ya, ini saya ceritakan tipe-tipe. Kita kan seorang engineering ya, seorang engineer. Nah, kita bahas dulu nih pertambangan, oil and gas, engineering construction, terus kita juga bisa di manufaktur ya. Bisa samain manufaktur, F&B ya, kayak Unilever gitu. Nah, tapi di pabriknya, plan-nya ya, di pabriknya ini. Terus pertambangan, oil and gas, construction, manufaktur, ya baik F&B, otomotif, aircraft ya, pesawat ya kayak Garuda, maintenance, GM, Garuda maintenance itu. Nah, mainnya submain. Nah, ini yang harus kita pahami dulu ya. Industri tambang, mainnya orang-orang yang bakal pertama kali di-hire itu adalah orang mining engineer ya. Mining engineer. Submain ya, yaitu kita electrical tadi, mesti ini civil engineer, mechanical, terus instrumen engineer atau orang-orang teknik fisika itu. Jadi yang bakal mereka cari itu adalah orang mining. Itu yang bakal diutamain sama mereka. Karena langsung berkaitan dengan proses bisnisnya. Mining. Oil and gas yang akan mereka cari adalah petroleum engineer dulu. Atau geofisika ya. Itu sama, geofisik juga bisa lari ke pertambangan. Ini yang lebih penting karena berkaitan dengan operationnya mereka. Submainnya ya orang electrical dicari juga, tapi bukan yang utama gitu ya, sipil, mechanical. Itu ya. Engineering construction, mainnya, ini baru mainnya, orang electrical, orang sipil, orang mechanical. Inilah orang mainnya. Submainnya engineer di sini ya nggak ada. Semua engineer itu diutamain di sini. Yaitu HR ya, HR segala macam lah, di luar engineer lah. Admin. Non-engineering, semua yang non-engineering. Itu submainnya. Manufaktur, ini tergantung. Kalau aircraft, ya orang-orang teknik penerbangan ITB itu ya. Penerbangan. Otomotif, orang mechanical. Plan F&B ini orang kimia, teknik kimia ya. Nah, ini juga ya, teknik kimia ini sangat penting ini, nyawanya di engineering company. Teknik kimia ini. Nah,
Otomotif aircraft. Di sini otomotif ini juga nih electrical nih. Mereka cari mainnya. Kalau pertanyaan Mas Dedi tadi ditambang untuk pemula karena mechanical, karena electrical engineer ya cuma bisa jadi sub main Mas Den, bukan orang pentingnya ditambang. Nah, sub mainnya apa? Oke, saya buka ini ya. Tambang. Nah, ini hampir mirip lah ini tambang industri ya. Mainnya submain. Tambang. Mainnya apa? Mainnya itu adalah mereka ngapain? Gali ya. Cari batu bara ya. Atau cari mineral. Submainnya apa? Fasilitas. Nah, mereka butuh listrik. Mereka butuh tempat tinggal. Mereka butuh equipment. Terus mereka butuh food, makan. Nah, inilah yang disuplai oleh orang-orang submain tadi. Listrik disuplai oleh orang electrical engineer. Tempat tinggal orang sipil yang buat, sama orang HR yang ngurusin. Equipment orang mechanical yang nyiapin. Ya, food ini orang HR, orang GA yang nyiapin. Nah, kalau ditanya orang electrical bisa apa di sini? Di sini di fasilitas. Ya. Itu. Oil and gas misal. Kerjanya apa ya? Nyari minyak kan ya? Cari minyak atau cadangan. Dan kurung eksplorasi. Submainnya ya fasilitas. Pabriknya tadi. Electrical, listrik. Mereka butuh foundationnya untuk equipmentnya ya. Tempat tinggal juga. Equipment untuk menggerakkan pabrik. Ya, foodnya tadi. Nah, ini sama nih. Listrik yang buat orang electricalnya. Ini foundation, tempat tinggal, ini orang sipil. Equipment, orang mechanical. Food, RGA gitu ya. Nah, kalau Mas Denny bisa mau main ke oil and gas, bisanya di sini nih Mas. Nggak bisa main ke sini, nyari cadangan. Nggak bisa, karena bukan ilmunya. Atau Mas Bayu mau nyari batu bara nggak bisa, karena bukan ilmunya. Ilmunya itu ya di sini, di fasilitas tok. Nah, gitu. Beda kayak tadi, kalau engineering. Benar ilmunya kepake 100%, karena kita yang mendesain pabrik tadi. Kerjaannya perusahaan engineering itu adalah sebagai desainer lah. Engineering atau construction. Sebagai seorang desainer dan sebagai penjahit. Bahasa kasarnya ya. Dia yang desain baju tersebut, dia yang jahit. Atau konstruk. Ini nggak dibutuhin orang-orang yang nyari minyak, ini nggak dibutuhin orang-orang yang nyari mineral. Yang dibutuhin di sini adalah ini tadi. Orang-orang sipil, electrical, mechanical, ini sangat dipakai orang-orang itu tadi. Sipil, mechanical, electrical, instrumen, tekim. Nah, ini tekim juga lumayan nih. Kalau di oil and gas juga dipakai di bagian main ya. Oke, gimana Mas Bayu? Menjawab nggak
yang cocok untuk pemula di perusahaan tambang. Jadi di sini, di fasilitas. Itu entah itu mesnya, entah itu buat gardunya gitu ya, atau gensetnya. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan di chat, tulis jelas. Sebelum saya lanjut ke yang namanya skill gap tadi. Kita ada 2 agenda lagi ya. Mungkin ini agak saya cepat ya. Terkait skill gap dan review CV. Oke. Skill gap ya. Ini calon karyawan. Ini perusahaan. Calon karyawan itu punya skill A, E, F, G, A, B, E, G, H misal. Sedangkan perusahaan itu butuhnya A, B, C, D, I. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Makanya nanti untuk tahu perusahaan itu butuh apa, butuh A, B, C, D ini, kalian harus cari tahu dari orang-orang yang sudah bekerja di bidang itu. Cara cari tahunya dengan cek di LinkedIn. Contoh Mas Bayu mau ke tambang, cari electrical engineer Adaro. Ya, Adaro. Cek apa skillnya dia. Nah, itulah requirement dari perusahaan. Atau Mas Denny mau kerja di civil engineer perusahaan PP atau Wika ya, engineer Wika misalnya, Wika. Cek orang-orang yang bekerja di sana itu skillnya apa aja tuh. Nah, itulah A, B, C, D, E, I gitu. Nah, kita calon karyawan itu cuma punya A, oke, ketemu. B, ketemu. Oh nggak ada. Kita punya E tapi dia nggak butuh E, dia butuhnya C. Kita ada G, oh dia nggak butuh G, dia butuhnya D. Kita bisa H tapi yang dia butuh adalah I gitu. Nah, inilah skill gap. Ini harus kita penuhi kalau kita mau diterima sama perusahaan tersebut. Ya. Untuk bisa tahu C dan D tadi ya, saya ulang lagi, makanya identifikasi. Nah, dengan cara yang tadi ya, ini cek di LinkedIn, silakan cek. Identifikasi apa yang mereka butuhin. Saya mau menjadi electrical engineer di perusahaan apa? Cari electrical engineer perusahaan A, electrical engineer perusahaan B, civil engineer perusahaan A, civil engineer di perusahaan B. Di list skillnya mereka. Cek. Kita ini ketemu nggak ya dengan syaratnya mereka? Kalau nggak ketemu, itu jadikan catatan sebagai skill gap kita. Ini harus kita penuhi. Setelah kita identifikasi, kita analisa cara untuk memenuhi ini. Bisa lewat training, baik berbayar maupun tidak ya. Nah, kalau yang tidak berbayar ya lewat apa? Google, YouTube, gitu. Atau buka lagi buku-buku kuliah. Mungkin ada materi-materi terkait yang kita kelewatan waktu kuliah. Nah, dari sana kita pede. Nanti saat interview, saat menjelaskan ke HR atau ke user,
User itu orang yang akan menggunakan kita, yang akan menjadi bos kita di perusahaan. Jelaskanlah ini. Jelaskan ini. Kita bisa jelasin. Terkadang nggak perlu praktek. Cukup bisa kita jelaskan secara baik dan benar requirement itu, dan itu ngapain, dan prosesnya seperti apa. Insya Allah mereka yakin, oh orang ini layak nih untuk dijadiin tim. Ya, nggak perlu. Kadang jarang sekali perusahaan itu melakukan tes skill ya. Artinya kita di depan laptop disuruh mainkan AutoCAD, disuruh mainkan software yang mereka inginkan, itu jarang sekali. Hanya sebagian trial seperti itu. Terlebih-lebih kalian hanya fresh grade, itu jarang dipakai karena mereka tahu kalian belum punya skill yang benar-benar praktis bisa mengoperasikan tersebut. Tapi minimal bisa bercerita. Oh, saya tahu Pak, prosesnya ini itu adalah ini. Nah, dan sebagai seorang electric engineer saya harus bisa A, B, C, D, E, F, G gitu. Ini yang saya sudah pelajari dari beberapa sumber. Yang kelihatan meyakinkan ketika interview. Nah, gimana? Ada pertanyaan dari Mas Bayu, Mas Denny, terkait skill gap ini? Ya, skill gap ya. Oke. Terima kasih. Kalau udah jelas, kita buka tadi metode menemukan skill gap. Nanti kita cek di CV dan apa yang para profesional tulis di LinkedIn mereka, CV versus profesional skill. Jadi CV kalian tadi makanya saya minta untuk saya cek. Oke, kelihatan kah? Silakan di chat. Apakah kelihatan PowerPoint-nya? Oke, Mas Bayu. Mas Denny kelihatan? Oke, sip. Oke, kita mulai dari CV-nya Mas Bayu ya. Di sini Mas Bayu menjelaskan, I have strong skill technical, especially electrical installation. Electrical installation, maintenance, electrical installation schematic, good. Artificial intelligence, automation, electrical circuit schematic. I have great in maintenance, technical and management training. Okay, during college I have background electrical installation, design training for first step of building, such as office, hotel, factory. With this training background, to understand the maintenance and design skill, principle, electrical installation. Oke, ini so far oke nih ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau mau ditambang ini bukan demand-nya tapi di facility-nya ya, di sub-demand. Ini udah meet lah dengan apa yang diminta. Nah, sekarang kita cek nih. Sedangkan ini Mas Aulia Khair ya, ini teman saya dulu waktu di project Palembang, sekarang beliau di Dubai. Pengalaman di front engineering, detail engineering design, construction commissioning. Oke.
Nah, low flow analysis, short circuit study, short circuit, motor starting study, relay protection coordination, earthing. Earthing ini grounding. Ya, nah ini belum dicari tahu ini si Mas Bayu ya. Apa ini relay protection coordination ini apa ini? Earthing ini grounding ya. Untuk penangkal petir. Jadi biar equipment itu nggak menghasilkan sentruman, nah itu biasanya ada grounding. Baik di genset, pompa, atau apa itu. Nah, short circuit itu apa? Nah, saya juga kurang tahu. Silakan cari tahu sendiri. Short circuit itu. Ya. Nah, si Mas Aulia ini kan udah menjelaskan nih. Bahwa saya bisa ini. Artinya dia bisa ini tuh memang ini dibutuhin tuh di industri. Nah, ini yang harus kita cari tahu. Dia bisa ini, dan kita harus bisa menjelaskan. Nanti saat interview atau di CV ditulis. Hal-hal seperti itu. Kabel sizing. Sini kan nggak ada nih. Kabel sizing ini ukuran kabel yang dibutuhkan. Load list, cara menghitung load list. Jadi cara menghitung beban untuk suatu pabrik dari equipment itu harus dihitung kabel schedule. Ya, cathodic protection, CCP, SACP, baterai UPS sizing, generator sizing, transformer selection, ya, trafo. Ini harus cari tahu dan tulis di sini, Mas. Ini untuk electrical calculation. Jadi di electrical itu ada 4. Kalau yang dicoba di state sama Mas Aulia ini udah sangat jelas sekali nih. Yang tinggal follow dan pelajari apa yang dia tulis di sini, Mas. Nah, pertama power system study. Ini ilmunya. Untuk bisa dibilang kita menguasai power system study, ini ilmunya ya. Electrical, untuk menguasai electrical calculation, ini ilmunya nih yang harus kita tahu. Kemudian technical, apa itu single line diagram, apa itu schematic diagram, hazardous classification, internasional dan standar, segala macam. Tuh. Commissioning, ini ilmu yang sangat berat nih kalau commissioning ini. Ini sangat susah untuk dipelajari via Google aja. Kemungkinan besar kita harus kerja sama vendor ya, atau cari trainingnya, Mas. Contoh troubleshooting untuk medium voltage atau low voltage switchgear, MCC, motor control center ya, UPS baterai, power transformer, transformer rectifier, electrical motors. Ini equipment yang biasa dipakai baik di tambang maupun di oil and gas, Mas Bayu. Ini silakan dipelajari, dicari tahu apa itu semua ini ya. Apa itu SCADA, apa itu electrical SCADA, apa itu diesel generator, apa itu steam turbine generator, apa itu load shedding panel, apa itu bus synchronizer. Silakan cari tahu, dimasukin di skill set. Sini ada nggak skill setnya ini? Nah, ini ada skill. Nah, yang tadi, poin-poin ini tadi ya. Nah, itu dimasukin di sini, di skill set. Lebih detail. Ini terlalu maintenance apa gitu ya. Inspection, installation, ya. Kayak kabel sizing, cara ngitung kabel sizing. Ini ada, yakin saya ada ini di internet. Load size, gimana cara ngitung load size, gimana ngitung cara membuat kabel schedule, cara estimasi cathodic protection, apa itu ICCP, ya, apa itu SACP. Nah, ini adalah terkait korosi semua nih. Apa itu baterai dan upsizing, apa itu generator sizing, apa itu transformer. Nah, cari tahu. Ya. Oke, basic untuk power system.
Nah, ini sudah dijelasin, mantap. Nanti pas interview, ini yang ditekanin ya, Mas Bayu ya. Nah, ceritakan ini, jangan organisasi cukup jelasin posisi tertinggi apa, terus achievement waktu di sana apa, yang the most achievement ya, artinya yang paling besar, achievement yang paling besar yang kita lakukan di kampus itu apa, itu aja cukup. Kalau ada prestasi juara A, B, C itu yang lebih penting. Ya. Dan jabatan kita paling tinggi jadi apa. Karena tujuan kita menjelaskan organisasi itu cuma satu. Kita punya soft skill. Itu tujuan kita menjelaskan organisasi. Kita punya soft skill. Apa itu maksudnya soft skill? Kita bisa bekerja sama dengan tim. Kita memiliki jiwa leadership. Ya. Dan kita memiliki jiwa sosial. Itu aja sebenarnya poin kenapa kita diminta organisasi waktu kuliah. Nah, nilai plus kita tahu apa yang akan dikerjakan sebagai electrical engineer. Nah, ini saya kasih apa namanya cheat-nya ya. Dari Mas Aulia Khoir udah dijelasin nih. Pelajari ini. Oke, ini oke, nggak ada masalah. Public relation, recruiting, oke, himpunan, infokom, staff, oke. Ini maintenance electrical. Ini letak paling atas ini. Paling atas. Maksudnya ini di atas ini, Mas. Di sini. Nah, jangan di sana. Ini karena organization di bawah aja taruhnya. Ya, ini naikin ke atas. Nah, small business oke, di bawah. Ya. Nah, ini juga ini, maintenance. Naikin ke atas. Jangan di sini posisinya. Ini yang orang mau lihat. Taruh di atas. Nah, taruh ini juga di atas nih. Maintenance electrical, mechanical technician. Certificate. Ah, mantap. Ini ya. Oke. Nah, nanti kalau misal ada rezeki atau apa, ya semoga segera dapat kerja ya. Kalaupun memang belum ada rezeki, ambil salah satu sertifikasi yang berbicara tentang hal ini, Mas. Ya, dari ikut training atau sertifikasi, kita dapat network. Dari network, selain ilmu ya, dapat network, kita bisa ikut grup tadi ya. Semoga dapat grup WA-nya, orang-orang electrical. Jadi informasi-informasi lowongan itu lebih cepat kita dapat. Nah, daripada kita hanya berharap ke LinkedIn gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke yang Mas Denny. Oke. Ini Mas Denny, Pak Hadian Sauseba ini senior juga, senior saya. Maksudnya di perusahaan itu lebih tua dari saya beliau. Ya. Beliau adalah civil structure spesialis ya, bisa dilihat di sini. Hadiansa ini ya. Pengalaman beliau pernah di Saudi, di JGC, Japan Gasoline Company ya. Nanti cek aja LinkedIn-nya, tadi udah saya kirim ya. Silakan cek juga namanya bisa. Nah, kita cek CV-nya Mas Denny. Nah, ini tadi silakan kalau mau buat di bahasa Inggris, memang bagusnya bahasa Inggris ya Mas. Saya teknik sipil oke, tetap ini. Oke.
Oke, start estimator, rafter, ya. Oke, dijelasin kemampuannya, ya mantap. Kecap, oke. Oke, nggak ada isu. Teknik sipil, IPK ditulis ya. Ini oke. Nah, ini mantap. Jadi setelah pendidikan, keahlian. Karena ini yang pertama kali pasti dicek sama perusahaan. Oh, ada nggak kebutuhan saya sama Mas Denny? Oh, ada nih. Saya butuh orang yang bisa AutoCAD. Oh, saya butuh orang yang bisa SAP. Nah, cuman itu ya Mas Denny ya. Start Pro ya. Saya cek di Pak Hadiansa sama Pak Haryadi. Itu mereka bisa Start Pro semua itu. Ini harus dicari nih. Start Pro. Oh, harus dipelajari nih Mas. Pengalaman, good. Pengalaman dijelasin cukup oke. Oke. Ya, ada isu. Cipta kreasi, buat laporan bangunan, oke ya. Sertifikasi, Speedpedia, oke. Himpunan mahasiswa. Mungkin kalau bisa ditambah ya sertifikasinya, Mas Denny, terkait software-software tadi. Ya. Kalau perlu kayak AutoCAD, misal ikut training apa ya, AutoCAD. Walaupun saya kita belajar autodidact juga nggak apa-apa, tulis saja. Tambahin sama SketchUp. Ya. Nah, Start Pro dan Tekla. Oke, kita cek apa yang ada di Pak Hadiansa. Info Asia Pub review deliverable from China engineering consultant like piling. Sip. Ini penting ini piling ya. Ya, piling atau tiang pancang. Kalau perlu dijelasin, Mas Den, skillnya di sini ya. Ini kan skill terkait software. Nah, skill lainnya calculation piling, misalnya gitu ya. Cari tahu di internet itu ada seperti apa calculation piling. MCC standard drawing. Standard drawing ini MCC main control circuit ya. Yang tadi di electrical kan ada MCC. Nah, si Pak Hadiansa yang buat pondasinya ini. Itu orang electrical menghitung MCC yang dibutuhkan. Pak Hadiansa yang menghitung pondasi untuk MCC. Yaitu expansion, yaitu calculation. Nah, ini terlalu spesialis, nggak usah. Jadi sebenarnya foundation calculation, Mas Den, ini maksudnya. Cari tahu dan masukin ke dalam CPU sini ya. Nah, foundation calculation, piling calculation, harus tahu ini gimana piling calculation sama foundation calculation. Masukin nanti di keahliannya sini. Oke, lanjut. Freelancer. Nah, calculation struktur dan foundation. Dan biasakan struktur ini beton dan steel ya. Steel dan konkrit. Beton dan baja. Cari tahu gimana ngitung steel, gimana ngitung konkrit. Lalu technical for client review soil invest. Nah, mantap nih. Ini ilmu yang penting juga ini, soil invest. Harus. Nah, jadi soil invest ini untuk mengetahui kekuatan tanah sebelum kita melakukan hitungan calculation untuk pondasi. Jadi pondasi itu dalamnya ditentuin sama soil invest dan butuh piling atau tidak dan seberapa piling, seberapa dalam pancang itu harus ada soil invest ini. Nah, minimal kalau nggak terlalu detail pola pikirnya, Mas. Artinya pola pikir itu gini, kayak saya nggak bisa ngitung foundation,
structure ini nggak bisa. Cuman pola pikirnya saya punya. Untuk soil invest itu butuh apa aja gitu ya, dan prosedurnya ngapain mereka. Itu setidaknya saya bisa dijelasin. Nah, kita tahu ada soil invest. Tuh. Cari di YouTube apa yang dimaksud soil invest dan hubungannya dengan struktur dan foundation apa. Nah, itu ada di YouTube. Insya Allah ada. Sekarang ilmu itu gratis, bertebaran di mana-mana. Tinggal kita aja mau cari tahu atau enggak. Review information, structural design, advice, structural configuration, shelter, access platform. Nah, ini steel structure semua ini, Mas. Jadi structural configuration, shelter, access platform, ini steel structure semua ini. Nah, jadi kalau mau bermain di pabrik, itu steel structure mandatory ilmunya. Tapi kalau mau dimain di building, high risk building, nah itu baru beton, Mas. Ilmu beton. Tapi kalau di plant, kayak plant pabrik oil and gas, ya pengolahan minyak dan gas, pabrik pengolahan minyak sawit, gitu, atau pabrik seperti Unilever, untuk pengolahan makanan, nah itu structure nih ilmunya. Harus cari tahu. Tapi kalau mau main di high risk building, bangun hotel, terus office, gedung pencakar langit, yang mana majority menggunakan beton, nah itu ilmu beton yang dipakai. Oke, Chandra Asri ini petrochemical, petrochemical terbesar di Indonesia, di Cilegon. Packet, upstream, downstream, jetty, yang menunjukkan lead sipil for tank farm, jetty, class of the building size, office, calculation, nah ini ya, drawing, calculation for all civil and structural scope. Nah, kalau sipil yang tadi itu yaitu foundation, structural scope ya strukturnya tadi ya. Review environment, ini penting juga nih. Environmental data seperti kekuatan angin, tidal, current, gelombang, seismic parameter. Ini walaupun nggak tahu ngitungnya, minimal tahu, Mas, apa itu. Cara berpola pikirnya, gimana menentukan foundation yang tepat dengan faktor ini tadi. Ya, pelajari silakan. PQ. Storm drainage, ya drainage juga. Terus spek jalan, untuk membuat jalan tuh gimana speknya. Jadi cari tahu juga. Nah, ini agak lebih nih ya. Drainage, jaluran pipa pembuangan ya, atau gorong-gorong, itu harus punya hitungannya. Terus road, jalan, itu harus punya juga hitungannya. Harus dicari tahu. Nanti poin-poin ini masukin di keahlian sini ya, Mas Den ya. Silakan tambahin di bawahnya, Mas. Nah, jadi ditulis keahlian software. Nah, ini tulis. Ini udah oke nih, software. Tambahin tadi. Semoga bisa segera nyusul ya. Tekla dan start pool mau dipelajari. Semoga bisa ditambah di sini. Kemudian civil engineering. Nah, skill kalian kedua. Jelasin ini tadi poin-poin yang saya tulis coret-coret di sini. Silakan tangkap poinnya ya, yang saya jelasin. Oke, ada pertanyaan dari Mas Denny? Silakan di chat. Mungkin Mas Bayu. Oke, baiklah. Jika tidak ada, mungkin ini terakhir ya dari saya. Intinya
buat kita semua, jangan pernah putus asa yang pasti. Kemudian saya lebih menyarankan untuk jadi yang realistis daripada idealis, karena saya orangnya juga lebih condong ke realistis daripada idealis ya. Artinya gini, nggak mesti harus ditambang, nggak mesti harus di oil and gas, atau nggak mesti harus di bidang konstruksi perusahaan-perusahaan yang tinggi, karena kita ini masih fresh. Carilah lowongan atau perusahaan yang pertama mau menerima kita. Tuh, parameter pertama ya. Mau menerima dulu. Yang kedua, cek posisinya. Sesuai bidang keilmuan atau enggak. Yang keilmuan atau tidak. Ya. Setelah itu, ya gaji yang jelas. Ya. Nah, karena masih single, belum punya tanggungan, minimal cukup untuk kalian makan, ngirim orang tua, gitu ya. Itu terus improve skill kalian, ya, nabung untuk nambahin skill tadi. Kan banyak tuh skill-skill yang harus kalian tahu. Bisa dengan training, bisa dengan ikut seminar, bisa dengan ikut forum. Itu butuh duit, terkadang gak murah juga. Nah nanti udah pengalaman 3-4 tahun, barulah memilih. Nah saya cerita, saya di tambang ini baru 2018. Dulu 2014 di fabrikasi saya buat steel structure. Nah 2015 sampai 18 saya di engineering construction company. 2018 baru ke tambang, kemudian keluar. 2019 saya ke fabrikasi lagi. 2020-21 ya zaman-zaman COVID saya ke petrochemical dan sempat ke Unilever ya, F&B. Bukan F&B, sorry salah saya. Fast moving consumer good, FMCG ya, fast moving consumer good. Nah, baru 2022 balik lagi ke tambang. Nah, inilah industri-industri yang saya lalui. Saya realistis, nggak punya harus ditambang atau gimana gitu ya. Penting ilmunya. Itu semoga penjelasan saya bisa membuka wawasan Mas Bayu dan Mas Denny. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Dan yang terpenting, tetap semangat, terus haus akan ilmu, terus belajar, terus memperbaiki diri. Karena kita di sini mungkin istirahat, kita nggak tahu teman kita, kompetitor kita hari ini mungkin lagi training dia, lagi belajar, lagi mendalami ilmunya. Nah, jangan kita bersantai-santai. Artinya kita tidak mempersiapkan untuk berkompetisi dengan mereka. Jadi lambat laun kita akan tersisi secara tidak sadar. Mereka sudah mengupgrade dirinya, dan kita hanya stuck di posisi kita saat ini. Oke, terakhir mungkin jika ada pertanyaan, silakan, atau semuanya udah jelas sebelum saya tutup poin-poinnya. Silakan di meeting chat apakah sudah jelas atau ada pertanyaan. Oke, silakan, monggo Mas Bayu. Ini lagi ngetik ya Mas Bayu, mau muncul-muncul nih chatnya.
Swasta. Saya takut salah jawab juga ya. BNSP ini apa, saya juga belum terlalu tahu. Karena electrical juga bukan di bidang saya. Mungkin lebih tepatnya Mas Bayu nanti tanya sama orang-orang yang berkecimpung di electrical engineer, pastikan sama mereka. Karena saya takut salah, karena ini bukan spesialis saya ya, electrical engineer ini. Mungkin itu aja jawaban saya, Mas Bayu. Semoga menjawab. Oke, silakan jika ada yang lain. Baiklah, kalau sudah jelas semuanya, terima kasih buat kehadiran dari Mas Bayu dan Mas Denny. Jika nanti ingin mengulang lagi materi ini, saya akan update di ini ya. Mungkin buka aja YouTube channelnya itu. @kaos KAOZ ya. Bukan kaos pakai S tapi pakai Z. Kerja gitu. Nah, semoga 4 hari ini saya nanti upload ke sana. Jadi jika ada yang kurang jelas atau mau dipelajari lagi, silakan cek di YouTube ini ya. KAOZ kerja, ini nggak ada spasi. Nanti saya upload di sana. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya. Penuh, Mas Denny. Baik Bapak, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bagus ini Pak. Ya Pak, terima kasih Ya. Pak atas sharingnya Pak malam ini Pak. Oke, baik. Mas Bayu, Mas Denny. Sukses Terima kasih selalu ya. Bapak, bahagia selalu ya Pak. Rezekinya Ya. makin lancar. Amin. Amin. Buat kita semua lah, buat kita semua. Iya, Amin. kita semua. Terus izin kalau sudah kayak Bapak izin buat share ilmunya lagi ya Pak. Boleh, Mas Bayu. Amin. Kita ya jadi amal jariah buat kita semua kan. Amin, amin, amin. Amin Allah. Tuh. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Saya Ya. belum bisa ngasih apa-apa, maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Sama-sama, Mas Bayu. Baik, Bapak. Oke, baik. Baik, Mas Bayu, Mas Denny, saya izin live duluan ya. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya Ya. juga izin live ya Pak. Ya, monggo Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.